Pada saat kami akan menuju ke lokasi penyerahan tersebut, ternyata kami dihadang oleh sejumlah orang. Saya melihat di situ ada dua truk yang dibentangkan, yang satu berisi sawit, yang satu kosong. Truk ini tadinya menutup total akses jalan ini. Sesuai namanya, Taman Nasional semestinya adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi untuk pengetahuan, penelitian, pendidikan, hingga pariwisata dan penunjang budaya. Namun, faktanya di lapangan, seperti inilah kondisi Taman Nasional Tesonilo yang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan tanaman kelapa sawit. Kawasan konservasi ini mungkin lebih pas kalau disebut sebagai Taman Sawit Nasional Tesonilo. Sungguh miris, 69,06% luas kawasan Tesonilo kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesonilo seluas 81.793 hektar ini seharusnya adalah merupakan kawasan hutan yang ditanami dengan tanaman-tanaman keras. Namun ironisnya, sejauh mata saya memandang yang terlihat hanyalah hamparan tanaman sawit yang mungkin kalau kita lihat baru berusia antara 2 sampai dengan 5 tahun. Bahkan di beberapa bagian ini terlihat botak alias tidak ditanami sama sekali. Ini artinya sawit-sawit ini baru saja ditanam dan membuktikan bahwa memang perambahan hutan di kawasan ini benar-benar terjadi. Alasan itulah yang mendorong dibentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang tujuannya untuk mengembalikan kawasan konservasi ini menjadi rumah yang nyaman bagi hewan dan juga tumbuhan di dalamnya, serta mengembalikan daerah resapan air bagi Provinsi Riau. Sejak Juni lalu, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mulai menertibkan kawasan Tesonilo. Perkebunan sawit ilegal yang ada di kawasan Taman Nasional ini dimusnahkan, dan hingga kini prosesnya masih terus berlangsung. Kamis pekan lalu, Realitas mengikuti agenda Satgas PKH yang akan melakukan serah terima lahan dari Rudianto Sihombing yang menguasai lahan seluas 415 hektar. Bisa. Turunkan, pinggirkan sebelah sana ke tujuh. Namun di tengah perjalanan, persisnya di Desa Bukit Kesuma, rombongan dihadang oleh ratusan warga. Warga memblokade jalan akses sehingga perjalanan terhenti. Warga pemilik kebun sawit ilegal menolak kedatangan Satgas PKH dan meminta rombongan mundur. Realitas yang berada di lokasi saat itu juga diintimidasi untuk tidak melakukan peliputan. Juru kamera tim Realitas sempat disandera beberapa saat oleh sejumlah warga. Pada saat kami akan menuju ke lokasi penyerahan tersebut, ternyata kami dihadang oleh sejumlah orang. Sejumlah orang yang tidak ingin itu diliput oleh wartawan. Setelah melalui negosiasi yang alot, rombongan Satgas tetap tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya memutuskan putar balik menuju titik kunjungan berikutnya. Namun ternyata di tengah jalan menuju pintu keluar Desa Kesuma, rombongan kembali dihadang ratusan warga dengan menutup akses keluar desa. Ratusan warga ini mendesak Komandan Satgas PKH Garuda untuk turun dan berkomunikasi dengan mereka. Yang waktu 22 Agustus itu
Saya pindahkan waktunya. Saya pindahkan waktunya keadaan Robotus. Jadi tidak buru-buru. TPS tetap kita berikan TPS. Kita berjalan sambil pendataan sambil mencari solusi. Setelah pertemuan berlangsung sekitar 1 jam, warga mengizinkan rombongan Satgas melanjutkan perjalanan. Truk yang semula memblokade akses jalan keluar desa Kesuma akhirnya dipindahkan. Itu ada truk hijau depan. Jadi ini adalah titik blokade yang dilakukan oleh sekelompok warga yang menghalangi rombongan kami untuk keluar. Bisa terlihat di situ ada 2 truk yang dibentangkan, yang satu berisi sawit, yang satu kosong. Tapi truk ini tadinya menutup total akses jalan ini. Beserta tadi kami juga melihat puluhan atau mungkin bahkan bisa dihitung ratusan motor yang diparkirkan supaya rombongan kendaraan tidak bisa melintas melalui ini. Yang jelas tadi titik tempat kami dihentikan jaraknya tidak sampai 300 meter sebenarnya dari jalan utama yang akan segera kita lihat di depan tersebut. Status Taman Nasional Tesonilo pertama kali ditetapkan tahun 1986. Semula luasnya hanya 38.576 hektar. Namun pada tahun 2009, kawasannya diperluas menjadi 83.068 hektar. Namun celaka 12, sejak awal tahun 2000-an hingga kini, lahan Taman Nasional terus dijarah seolah kawasan tak bertuan. Perambahan terus berlangsung hingga hutan alam tergerus. Taman Nasional Tesonilo beralih rupa menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit ilegal yang luasnya mencapai 56.491 hektar, mencakup 69,06% luas Taman Nasional. Rudianto Sihombing yang memiliki ratusan hektar lahan kelapa sawit di Tesonilo mengaku membeli lahan tahun 2007 silam. Berbekal surat hibah dari seorang batin, Rudianto menguasai lahan 50 hektar. Itu adalah hibah dari dari batin hitam Sungai Medang. Jadi kita itu diangkat di sana, orang-orang yang datang ke sana diangkat menjadi anak kemanakan. Jadi kita dapat hibah seluas itu 50 hektar. Biayanya ada sagu hati. Sagu hati per hektar itu perpancang 2 hektar adalah 2 juta. Nah, itu semua sudah ditanami sawit sejak tahun? Sejak tahun 2008. Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha dan kini duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pelalawan, tentu tidak sulit bagi Rudianto untuk mengembangkan periuk bisnisnya. Dalam 18 tahun, kini ia memiliki kebun sawit seluas 415 hektar di Tesonilo. Karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kita membuatkan kelompok. Di dalam kelompok itu 415 lahan yang kita sampaikan itu yang sudah kita musnahkan tadi. Itu adalah lahan yang terdapat di dalam kawasan Tesonilo. Tapi selebihnya itu di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Nggak mungkin kepala desa nggak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena izin mereka itu dari batin-batin tadi. Ya, salah satu indikator yang paling jelas dari menurunnya kawasan yang ada di Taman Nasional Tesonilo ini adalah berkurangnya populasi gajah. Paling miris adalah mereka ini dianggap hama oleh para perambah hutan di dalam rumahnya sendiri. Itu yang membuat kita paling prihatin dengan fakta yang ada di lapangan saat ini. Apakah ada perubahan jumlah, Pak, dari gajah-gajah yang ada di sini beberapa tahun sebelumnya sampai sekarang? Terdata itu di tahun 2012 itu di Tesonilo itu kurang lebih sekitar 23 ekor gitu. Kenapa mereka dianggap hama? Karena sawit ini kan memang gajah kan sangat suka. Dia sudah tanam, tentu gajah akan makan itu, makan sawit itu. Dan tentu bagi dia hama. Hutan alam yang selama ini menjadi rumah gajah dibabat. Habitat gajah dan satwa liar khas Sumatera terus menyusut gara-gara keserakahan manusia. Tutupan hutan alami di Sumatera kini hanya tersisa 24% dari luas pulau. Tidak terkecuali Provinsi Riau terus mengalami deforestasi. Sepanjang tahun 2024, tutupan hutan Riau berkurang hingga 20.000 hektar. Populasi gajah terus menyusut akibat tergusur dari rumahnya sendiri.
Padahal kawasan Tesonilo adalah habitat terbesar populasi gajah Sumatera. Bentangan alamnya seperti apa Pak kalau dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu? Dulu waktu 2004 itu hutan masih mendominasi gitu ya, mendominasi kawasan Taman Nasional dan juga perluasannya. Berjalannya waktu memang ada degradasi ya, perusahaan dan sebagainya. Hutan alam kita tinggal kurang lebih 7.000 hektar. Itu berapa persen Pak? Hampir 13% ya. Sejak 2 dekade lalu hingga kini, modus penjarahan lahan di Tesonilo sebenarnya masih sama saja. Lahan konservasi diperjualbelikan dengan kedok hibah tanah adat. Realitas menelusuri praktek jual beli lahan di Dusun Lubuk Takejaya yang ditempuh 3 jam dari pusat desa Air Hitam. Di dusun ini, Realitas menemui sejumlah orang yang menguasai lahan di Taman Nasional Tesonilo. Mereka mendapatkan lahan melalui Hajar Bahri, tokoh agama di desa Air Hitam, serta pemangku adat atau batin bernama Arifin Dahlan. Warga mengaku memiliki lahan sejak tahun 2020. Luas lahan bervariasi mulai dari 8 hingga 20 hektar. Saat itu harganya dibanderol 10 juta rupiah per hektar. Sudah berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. Kalau yang lama ya sampai belasan tahun lah. Dulu belinya sama siapa Pak? Sama Hajar Bahri. Berapa hektar? Harganya berapa? 6 hektar harga 50 juta. Kalau Bapak berapa hektar Pak waktu itu belinya? Kalau yang pertama dia Pak 4 hektar 40 juta. Yang kedua 1 hektarnya 5 juta. Dibilangnya itu tumbangan desa. Makanya saya beli karena dikeluarkan lagi suratnya dari desa. Meskipun sudah didata oleh Satgas PKH, warga mengaku belum siap direlokasi. Sebab sebagian besar dari mereka juga turut memboyong keluarganya ke tempat ini. Kalaupun ada relokasi, ya harus ada tempatnya. Ibaratnya kalau kami pergi dari sini, ya udah sama kayak udah orang mati lah kami Pak. Mau kemana lagi kami mau pergi? Di Dusun Takejaya, Realitas juga menemui Beni Sitanggang yang tinggal di kawasan Tesonilo sejak tahun 2016. Berbekal surat keterangan tanah atau SKT yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Air Hitam, Beni semula membeli lahan 4 hektar dengan harga 35 juta rupiah. Jadi suratnya seperti ini, surat keterangan tanah yang bertanda tangan Ibu ya? Ibu. Ya Ibu, karena atas nama Ibu saya buat. Ibu Juria, atas nama Ibu. Ibu Juria adalah istri dari Pak Beni. Ini tercantum di sini seluas 22.000 meter persegi. Realitas mencoba menemui Arifin Dahlan, batin di desa Air Hitam, yang disebut-sebut memperjualbelikan lahan perkebunan kelapa sawit di Dusun Takejaya. Namun ia tidak berada di tempat. Realitas juga mendatangi Syahril, pejabat batin desa Air Hitam yang baru dilantik tahun 2022. Namun ia mengaku tidak tahu menahu soal jual beli lahan Tesonilo. Padahal nama dan tanda tangan Syahril tertulis dalam surat keterangan garap terbitan September 2024. Saya di situ hanya sebatas saksi yang bikin Pak Arifin Dahlan. Kalau saat mengukur saya nggak tahu. Masalahnya surat itu udah jadi datang ke tempat itu kan. Secara terpisah, Realitas juga menemui Tansi Sitorus, kepala desa Air Hitam. Namun sama saja, Kades Air Hitam ini mengaku tidak tahu soal jual beli lahan dan beredarnya sertifikat hak milik di kawasan Tesonilo. Kalau kita bilang nggak tahu, katanya bohong pula kita. Nggak mungkin kepala desa nggak tahu, kan itu. Padahal memang betul-betul kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena izin mereka itu dari batin-batin tadi. Praktek jual beli lahan di Tesonilo sudah berlangsung menahun dan sudah menjadi rahasia umum juga. Para penguasa lahan alias peramba di kawasan ini didominasi oleh masyarakat pendatang. Data dan nama-nama masyarakat yang menguasai lahan di Tesonilo sebenarnya sudah ada sejak lama. Tahun 2016 silam, pemerintah membentuk tim revitalisasi ekosistem Tesonilo. Dan hasilnya saat itu, tim revitalisasi sudah mengidentifikasi para pelakunya. Perambah dibedakan dalam 3 klaster, yaitu individu, kelompok tani, dan cukong. Di tahun 2016, tim revitalisasi mengidentifikasi ada 250 cukong yang memiliki lahan di kawasan Tesonilo. Kategori cukong di sini adalah perambah yang memiliki lahan lebih dari 25 hektar. Bahkan sosok Jasman, batin Muncak Rantau, yang ditangkap oleh Polda Riau pada Juni lalu juga sudah masuk daftar identifikasi tim RETN. Dalam data disebutkan, setidaknya ada 6 nama yang teridentifikasi sebagai pelaku yang mengorganisasi dan memperjualbelikan lahan Tesonilo di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga.
Gara-gara keserakahan manusia, luas Taman Nasional Tesonilo terus menyusut. Para pelaku rakus memanen pundi-pundi fulus. Lahan konservasi tak henti digerogoti hingga kritis. Kita ini menyampaikan kepada warga bahwa pemerintah akan menghijaukan kembali yang mana kepada fungsinya yang sebelumnya. Kita ini menyampaikan kepada warga bahwa pemerintah akan menghijaukan kembali yang mana kepada fungsinya yang sebelumnya. Hak pendidikannya karena harus taat kepada pemerintah dan juga badan pemerintah juga, ya kami taat dengan peraturan yang ada. Kami saat ini sedang berada di tengah-tengah desa Air Hitam ya. Nah, terasa sekali denyut nadi kehidupan berlangsung, aktivitas warga berlangsung di sini. Tadi kita lihat ini sebelah kiri ini adalah sekolah. Artinya aktivitas atau kegiatan belajar mengajar ini masih berlangsung secara normal. Kita melihat ke sana juga itu ada beberapa deretan warung yang ada di sana. Ini artinya aktivitas perniagaan, perekonomian warga berputar di sini. Dan tadi kami juga sudah melewati langsung rumah-rumah ibadah, baik rumah ibadah agama Islam, agama Kristen, dan juga itu sudah menjadi bangunan yang permanen. Artinya ini sudah berlangsung sekian lama. Ini artinya ekosistem ini sudah terbentuk secara lengkap di sini. Dengan adanya Satgas yang turun ke sini, proses belajar mengajar aktivitasnya tetap normal. Semua berjalan seperti sedia kala sebelum adanya begini, tetap sama seperti ini juga. Tidak ada mengganggu dan tidak merasakan, tidak. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Tesonilo ibarat bunga cantik yang terus mengundang lebah berdatangan. Lahannya diincar para pemburu fulus yang tak peduli status kawasan konservasi. Pokok-pokok sawit baru terus bercokol, adu balap dengan pabrik kelapa sawit yang terus bermunculan. Di tahun 2016 saja, sudah ada 56 pabrik kelapa sawit ilegal yang menampung hasil panen perkebunan sawit di wilayah ekosistem Tesonilo. Datuk Engku Raja Lela Putra Wan Ahmad menyayangkan obral hibah lahan oleh sekelompok batin. Sebab semestinya hibah hanya diberikan kepada anak dan kemenakan. Kalau masalah batin itu menghibahkan, dia harusnya tidak boleh menghibahkan pada orang lain. Dia hibah itu untuk anak kemenakan. Batin tidak boleh memiliki, yang boleh itu suku. Artinya dipakai untuk selamanya. Bukan diberikan, dijual, tidak boleh. Hingga kini, Satgas PKH telah menerima pengembalian lahan dari masyarakat seluas 1.185 hektar. Dibandingkan dengan bukaan lahan yang sudah ditanami sawit, luasan ini jelas baru seujung kuku. Namun, Satgas memilih untuk mengesampingkan jerat hukum pidana. Masyarakat diminta segera menyerahkan lahan yang telah diserobot. Alhamdulillah sudah 80% bersedia. Kita masih ada 2 atau 3 titik yang masih sulit diberikan pemahaman ya, di dalam TNTN itu karena dipengaruhi dari orang-orang atau pemilik-pemilik yang ada di luar TNTN itu. Dan mereka merasa lahan mereka yang selama ini diprovokasi nanti akan digusur, pemerintah nggak bertanggung jawab, sekolah ditiadakan atau sekolah diusir. Jadi sudah banyak membentuk framing-framing yang memang membuat situasi ya memprovokasi keadaan. Tapi alhamdulillah tadi pelan-pelan saya coba memberikan penjelasan. Karena penyelesaian masalah ini kita nggak bisa penyelesaian masalah secara generalisasi, secara kolektif nggak bisa. Kita harus memisah-misahkan, mengklasifikasikan. Ada memang orang atau masyarakat yang memang dia pekerja kebun dari yang punya lahan yang cukup besar. Ada memang dia yang memang pekerja sekaligus pindah dengan keluarganya. Ada yang memang temporer yang 2 bulan, 3 bulan. Jadi tidak semuanya memang harus dapat relokasi. Karena memang juga mereka dengan jangka tempo yang waktu tertentu mereka juga pulang sendiri. Tapi ada juga yang sudah menyadari
Nah, mereka juga bisa kembali relokasi mandiri. Tapi ada juga yang masih bertahan karena udah terlanjur, mungkin mereka menjual hartanya di kampung, mereka mencoba di situ asetnya. Nah ini yang pelan-pelan kita klasifikasikan. Termasuk kami mendapatkan informasi Pak dari salah satu narasumber kami, ada seorang warga negara asing asal Singapura bernama Juwita yang memiliki kepemilikan lahan Pak di dalam kawasan Tesonilo. Apakah teman-teman di lapangan sudah tahu tentang fakta itu? Ya informasi awal demikian, cuman kita kembalikan kepada kawan-kawan menteri untuk supaya dicek, kawan-kawan menteri ATR BPN. Karena ada juga surat yang terbit setelah kawasan ditetapkan, ada juga terbit yang sebelum. Yosafati Daily, petani sawit ilegal, mengaku menyerahkan kembali lahan garapan seluas 2 hektar. Lahan tersebut ia beli dari kelompok tani 5 tahun lalu. Bapak setuju untuk menyerahkan kembali lahan ini kepada negara? Ikhlas. Ke Taman Nasional Tesonilo. Oke. Ikhlas. Kenapa Ikhlas. Bapak akhirnya ikhlas untuk menyerahkan lahan Bapak? Macam mana perintah lah. Dari atasan saya menyerah. Provinsi Riau tercatat memiliki perkebunan sawit ilegal terluas di Indonesia. Hasil verifikasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2021 mencatat, dari total 3,2 juta hektar lahan sawit ilegal di Indonesia, sebesar 1,8 juta hektar terpusat di Riau. Itu sebabnya Walhi Riau meminta Satgas PKH transparan dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum di Tesonilo. Jadi data yang dimiliki oleh teman-teman Walhi, dari kawasan TNTN ini tinggal tersisa berapa sih Bang sebagai kawasan konservasi itu? Hutan primer itu ada 5.000-an hektar, kemudian ada yang hutan sekunder atau ada 5.000-an hektar yang tersisa. Itu dari dari data spasial yang kita punya. Itu yang tutupan yang masih ada itu hampir tersisa itu 12%. Apalagi ini Taman Nasional, itu seharusnya juga ada penindakan hukum yang lebih keras di sana. Hutan sejatinya bukanlah sekedar rumah satwa dan tanaman. Hutan menjadi penyeimbang lingkungan dan kehidupan. Sejengkal pun lahan hutan primer berkurang akan sangat berdampak bagi paru-paru dunia. Jangan ada lagi pembiaran kawasan konservasi dijarah. Mengatasnamakan hibah, hutan dirambah dan dijadikan bancakan segelintir kelompok kepentingan. Jangan ada lagi pembiaran, sebab hutan adalah masa depan. Metro TV